Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahfud Purwanto dengan nomor induk mahasiswa 2501091111085. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di SD Negeri Jogarta 01 pada materi isi kandungan Al-Quran Surat Al-Maun, materi kelas 5 model pembelajaran deep learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pak Guru perhatikan semuanya semangat ceria dalam mengikuti pembelajaran PAI ini. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan absen lebih dahulu. Amin, Ciko, Zakwan, Vivin, Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, berarti kalau hadir semua berarti semangat mengikuti pelajaran PAI pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi isi kandungan surat Al-Maun dan hikmahnya. Sebelum masuk ke materi, ada yang sudah hafal surat Al-Maun? Sudah? Ada yang bisa membacakan? Mengasih contoh? Ada yang bisa? Ayo angkat tangan. Saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukallimu bihi wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum Pak Guru jelaskan tujuan pembelajaran pagi hari ini, anak-anak sudah hafal dan sudah bisa membaca surat Al-Maun dengan lancar dan baik. Ya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah kita praktekkan bersama membaca surat Al-Maun dan menghafal surat Al-Maun dengan benar. Untuk tujuan yang berikutnya yaitu menjelaskan arti kata dan makna dari surat Al-Maun. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap peduli kepada sesama sesuai pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Nah, coba kita lihat di depan sini. Untuk kata pengantar, bahwasanya surat Al-Maun itu surat yang berapa? 107. Kemudian dari bacaan yang dibacakan oleh Ananda Vivin, kemudian Vera, Ima, bahwasanya surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat? 7, bukan 107 ya. Fokus ya.
Oke, kemudian surat Al-Maun tergolong surat apa? Makiyah. Oke, kenapa disebut surat Makiyah? Karena loh, kenapa disebut surat Makiyah Al-Maun? Karena diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Maun disebut surat Makiyah. Dan tema pada pagi hari ini yaitu peduli sosial dan ikhlasan beribadah. Ada yang bisa ini? Apa ini? Apa ini? Bukan bakat ini namanya. Tapi bacaan Arab. Ada yang bisa membaca ini? Kalau kita memulai sesuatu kita baca apa dulu? Nah, ini adalah bacaan basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Saya paham ya? Nah, ini adalah tulisan bahasa Arab yang ditulis secara kaligrafi. Oke. Kemudian perhatikan teks Arab dan terjemahnya. Silakan semak dan perhatikan terjemahan dari surat Al-Maun. Oke, perhatikan. Ini ada bacaan surat Al-Maun, tolong disimak dan diperhatikan ya, sambil memperhatikan maknanya. Oke, selanjutnya coba kita ikut bersama-sama ya sesuai dengan bacaan ini. Oke, di mana surat Al-Maun? Bersama-sama. Aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, anak-anak, tadi dari video tersebut bahwasanya surat Al-Maun artinya apa? Surat Al-Maun artinya apa? Mendustakan? Bukan tepat. Apa tadi? Barang-barang yang berguna. Kemudian perhatikan lagi. Kalimat basmalah artinya apa? Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Oke, ini ayat berapa dari surat Al-Maun? Ayat 1. Nah, ini ayat berapa? 2. Ayat kedua. Di mana ayat kedua di situ? Bunyinya bersama-sama. Artinya
Ada yang tahu anak yatim itu anak yang bagaimana? Ah, bagus. Tidak punya orang tua. Nah, kemudian anak yatim dia itu juga kurang kasih sayang dari siapa? Orang tua. Terus kita kalau ketemu sama anak yatim atau anak yatim dia tuh yang harus kita lakukan apa? Hah? Boleh memberi makanan. Terus apa lagi? Bersedekah. Terus apa lagi? Boleh berteman, ya. Kemudian tidak mencaci maki. Oke, bagus. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah ini pokok isi kandungan dari surat Al-Maun, di mana surat Al-Maun menjelaskan tentang apa? Ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, Sikap lalai dalam sholat. nah, maksudnya lalai ada yang tahu enggak? Kemarin apa? Ayo, ada yang ingat? Maksudnya lalai, sholatnya tidak tepat waktu, selalu diundur-undur. Itu namanya lalai. Apa pantas kita sebagai siswa lalai dalam mengerjakan tugas? Tidak ya. Tugas harus dikerjakan tepat waktu. Oke, bagus. Kemudian perintah yang ketiga apa? Nah, tadi sudah kita sepil bahwasanya kalau ada anak yatim kita harus peduli, tidak boleh mencaci maki. Kemudian yang berikutnya apa? Larangan bersikap ria. Artinya apa? Ria. Boleh sombong. Kemudian apa lagi? Ria. Ria. Ayo. Ria apa? Hah? Ria apa ria? Kita berbuat karena ingin dipuji, itu namanya ria. Kemudian pentingnya membantu sesama. Jadi kalau kita dengan sesama satu sama lain harus saling membantu, tidak boleh bertengkar, kemudian tidak boleh mengejek, terus tidak boleh membuli. Itu tidak bully kan? Oke, bagus, pinter. Nah, kemudian ini penjelasan ayat 1 sampai ayat 3. Yang pertama, mendustakan agama. Ayat yang pertama tadi bunyinya. Ayat yang kedua bunyinya apa? Bunyinya surat Al-Maun ayat 2. Ada Quran. Coba diulang ayat 1 bunyinya. Ayat 2. Ayat 3. Oke, cukup. Sekarang perhatikan gambar. Ini di gambar yang ini ada di ayat ke berapa? Ayat 2. Perhatikan gambarnya. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di situ dari segi gambar kita dilarang apa? Mengejek anak yatim. Terus sarannya apa? Sarannya? Nah, saling membantu anak yatim. Kemudian yang kedua, peduli terhadap siapa? Anak yatim. Oke. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Maaf, ya gambar yang kedua di ayat 3 bunyinya. Yahud
Apa dari gambar itu bisa kita lihat maknanya apa? Bersedekah kepada siapa? Orang miskin. Nah, dari gambar itu larangannya kita tidak boleh apa? Tidak mau memberi orang miskin atau tidak mau memberi orang yang meminta. Oke, jelas ya? Dari sini? Oke, lanjut materinya ayat keempat dan kelima. Bunyinya ayat keempat gimana? Ayo coba ingat-ingat bunyi ayat keempat. Betul. Ayat keempat bunyinya. Nah, fawailul lil musallin. Apa itu artinya fawailul lil musallin? Celaka. Nah, tapi di surat Al-Maun dianggap orang yang celaka karena sholatnya lalai. Betul, kita ibadah sholat beribadah kepada Allah itu adalah perbuatan yang baik. Tapi sholat itu bisa celaka kalau kita sholatnya lalai. Apa tadi lalai maksudnya? Lalai maksudnya tidak tepat waktu. Iko, maksudnya lalai apa, Bu? Nah, bagus, tidak tepat waktu. Oke, ayat kelima bunyinya apa? Apa artinya? Nah, itu sholat yang lalai adalah sholatnya tidak dilakukan secara benar dari imam. Jadi sampai sholat Allahu Akbar pikirannya nandi-nandi, pikirannya kemana-mana. Aku kok mau disana nih yo. Aku turun mangan. Nah, gitu ya. Padahal kita kalau sholat ketika takbir Allahu Akbar, pikiran kita, hati kita tertuju kepada siapa? Allah. Jadi kita belajar sholat dengan untuk biar tidak termasuk orang yang celaka. Oke. Kemudian gambar yang ketiga. Oke. Dari gambaran ini apa maksudnya? Nah, ini adalah beribadah hanya untuk dilihat orang lain. Perhatikan gambarnya ada di sini. Gambar apa? Orang yang memberi tapi selfie. Iki lo aku berbagi lah. Iki lo duit itu tak kena iki. Nah, itu adalah pamer atau kita tidak boleh ya bukan riak yang biasa keluar dari mulut ya, bukan, tapi adalah beribadah karena untuk dilihat orang lain. Kita beribadah pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari gambar tiga ini ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Coba Pak Guru tes. Kalau ini gambar orang yang apa maksudnya? Orang yang sholat tapi sholatnya salah. Kalau yang ini, nah, sholatnya tidak dilakukan dengan benar dari dan sholatnya tidak tepat waktu. Oke, gambar yang ketiga. Pamer, orang yang berpamer atau Oke, bagus. Materi selanjutnya. Nah, enggan membantu sesama dalam urusan
kecil sekalipun. Ini ayat yang terakhir. Wayam. Nah, artinya apa? Nah, di ayat ke-7 dalam surat Al-Maun kita dilarang tidak mau membantu kepada sesama, meskipun permintaannya bantuannya hanya sekecil, kayak contohnya, Mbak aku pinjam bosoe, Mbak aku pinjam pensile, Cak aku pinjam buku nih. Itu padahal kan hal kecil. Nah, kalau di surat Al-Maun kita diperintahkan untuk membantu dan dilarang untuk enggan membantu. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, Al-Maun artinya barang atau barang kecil yang dibutuhkan orang lain. Kemudian yang ketiga, Islam solidaritas dan tolong. Kita agamanya apa? Islam. Kalau kita Islam, agamanya Islam. Kalau punya teman kita harus yang namanya solidaritas. Apa itu solid? Solidaritas itu adalah kompak. Ya, selain kompak apa ya? Solidaritas solid. Satu tim itu solid. Saling tolong menolong atau toleran. Bagus, pinter. Kemudian apa lagi? Gotong royong. Kayak nanti ketika mengerjakan diskusi ataupun kelompok kita harus solidaritas dan tolong menolong. Harus kompak untuk menuju satu tujuan, yaitu sukses. Sampai sukses, temannya harus sukses. Satu sukses, satu kelas harus sukses. Itu adalah sikap solidaritas, peduli kepada sesama. Ayo dari sekarang yang biasanya menyendiri sekarang mulai guyub rukun dengan temannya. Ya, boleh ngejek temannya, harus rukun. Masa ada yang tidak rukun di sini? Siapa yang tidak rukun? Hah? Ada ya? Oke, ada. Semuanya rukun. Oke, kemudian hikmah yang kita ambil dari penjelasan surat Al-Maun apa? Ibadah harus ikhlas ya. Allahu Akbar. Pikiran kita, hati kita harus tertuju pada Allah. Kemudian yang kedua apa hikmahnya? Keimanan sejati dalam kepedulian sosial yang bagus. Jadi kita harus peduli kepada sesama. Yang ketiga apa? Oke, menyantuni yatim dan miskin. Maksudnya gimana? Memberi sedekah, kemudian membantu anak yatim dan orang miskin. Kemudian yang keempat hikmahnya, larangan keras terhadap ria dan kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Munafik. Apa itu munafik? Kalau berbicara dia bohong. Kalau berjanji dia ingkari. Kalau dipercaya dia khianati. Itu adalah orang yang munafik. Kita dalam pembelajaran surat Al-Maun ini kita dilarang melakukan yang namanya munafik, kemudian ria atau pamer. Kemudian yang terakhir, mendorong budaya saling menolong. Ingat pesannya guru, sesama kita harus saling tolong menolong. Kemudian penutup dalam surat Al-Maun menegaskan hablum minallah. Apa hablum minallah? Ibadah. Contohnya ibadah. Kalau ibadah berarti kita berhubungan dengan siapa? Allah. Makanya disebut hablum minallah. Harus sejalan dengan hablum minan nas. Apa hablum minan nas? Yang sosial. Dimana kita sesama manusia, kita sesama teman harus peduli dalam hal apa? Dalam sosial. Baik urusan makan, baik urusan kerja. Kalau ada temennya nggak kerja, sampai punya lowongan bisa diinfokan.
Kalau sampean punya rezeki banyak, bagikan temannya. Itu adalah rasa peduli sampean kepada sesama. Yuk, yang terakhir, mari kita amalkan dengan sholat ikhlas dan membantu bersama. Poinnya ada di sana adalah kita sholat harus ikhlas karena siapa? Tidak boleh tidak boleh dan sholatnya tidak boleh lalai. Artinya lalai apa? Tidak tepat waktu. Dan yang terakhir membantu sesama. Oke, ini ada note ya. Pak Guru bagi satu persatu ya. Ini nanti kalian bisa tandakan di sana. Untuk yang warna biru ini warna apa? Hijau ya, maaf bukan biru. Nah, ini warna hijau. Silakan tulis dari penjelasan surat Al-Maun itu larangannya apa? Kita dilarang untuk apa? Satu saja. Oke, yang sudah selesai menulisnya bisa tempelkan di kolom larangan ya. Oke, bisa ditempelkan, bisa maju ke depan. Oke, satu persatu ya, tidak usah rebutan. Tempelkan. Oke, bagus. Ayo. Terus Pak Guru bagi yang warna apa ini? Pink. Warna pink. Ini untuk perintahnya. Dari penjelasan tadi sampai diperintah untuk apa? Boleh lebih dari 3 perintahnya. Sampai disuruh apa? Ayo. Boleh. Pokoknya ada catatannya. Nah, sip. Bagus. Oke, silakan. Sambil Pak Guru lihat ya. Oke, bisa ada yang sudah menulis larangannya. Larangan dalam suatu laun tidak boleh riya, bagus. Tidak dilarang pamer, bagus. Dilarang riya, oke. Dilarang hadiah yatim, boleh. Tidak boleh riya dan pamer. Tidak boleh nakal. Yang boleh tidak boleh nakal dalam artian nakal yang bagaimana? Sholatnya tidak boleh lalai. Nih, dilarang menghadiah yatim, bagus. Dan kita semua. Ayo silakan diperintah, monggo bisa ditempelkan. Oke. Monggo bisa dicek kembali tadi. Ayo tidak usah panik, tenang ya. Ingat-ingat yang hijau ini larangan ya. Yang sini perintahnya. Ayo.
Ya. Oke, ini sama sensitif ya, dalam penembaknya kebalik ya. Oke, Pak Guru baca ya yang perintah-perintahnya. Perintahnya membantu orang yang miskin dan kesulitan, bagus. Memberi makan orang miskin, bagus. Memberi makan orang miskin, tidak boleh lalai bersedekah. Tidak boleh lalai dalam sholat ya maksudnya ya. Nah, oke, tidak boleh lalai dalam sholat, terus bersedekah. Nah, kemudian sholatnya harus ikhlas, tidak boleh lalai dalam sholat, dan harus membantu orang miskin dan yatim, bagus. Tidak boleh lalai dalam sholat, bagus. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Kemudian sholat untuk beribadah, saling membantu anak yatim dan miskin, bagus. Kemudian membantu orang yang membutuhkan, bagus. Iya, jadi memang kita itu harus disuruh, dianjurkan, diperintah untuk membantu yang lemah atau yang membutuhkan. Kemudian maksudnya tidak boleh mencaci maki ya, tidak boleh mencaci maki terhadap anak yatim. Oke, terus tidak boleh lalai dalam sholat, tidak boleh mendustakan agama. Maksudnya diri-diri mendustakan agama, salah satunya adalah tidak boleh mengabdi anak yatim. Kemudian menyantuni anak yatim dan bersedekah kepada anak yatim ya. Oke, bagus, keren. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, anak-anak, dari tugas ini Pak Guru rasa kalian sudah paham terhadap larangan dan perintah isi kandungan surat Al-Maun. Yang terpenting poinnya kita harus saling membantu kepada sesama. Kemudian tidak boleh menghabis anak yatim dan sholatnya harus ikhlas. Dari sini ada yang ditanyakan terkait isi kandungan surat Al-Maun? Beneran tidak? Oke, kalau tidak kita menyanyi sebentar terkait isi kandungan surat Al-Maun. Materi yang sudah Pak Guru sampaikan sekarang ini bisa diisi untuk lebih pemahamannya sampean. Silakan diisi nama, kemudian bisa dikerjakan. Diisi nama. Di situ sudah ada sedikit pertanyaan terkait pemahamannya kalian yang Pak Guru sampaikan dari awal dan bisa dikerjakan. Kemudian nanti di bawah itu ada kayak membuat poster, ya bisa berdiskusi dengan temannya satu kelompok ini. Satu kelompok ya bisa diskusi terkait tulisan posternya yang bagus, nulis di belakangnya. Nah itu tulis di sini. Nah, tulis poster ini loh, mari peduli sesama, tulis yang bagus. Ya cuma tulisan aja. Nah ini, mari peduli sesama, bisa aja posternya, tulis yang bagus. Dan coba diangkat bersama posternya. Oke, diangkat. Nah, sambil kita baca bersama-sama poster untuk kegiatan hari ini adalah mari kita peduli sesama. Sekali lagi, mari peduli sesama. Oke,
terakhir posternya. Semoga kalian semua nanti kelak menjadi orang yang sesama peduli kepada sesama. Amin. Allahumma amin. Oke, anak-anak, dari tugas tersebut bisa kita ambil hikmah kesimpulan hari ini. Yang pertama apa? Kita tidak boleh apa? Kesimpulannya? Nah, kita tidak boleh mengganggu anak ya. Kemudian dari poster itu kita apa? Nah, kita harus peduli kepada sesama. Nah, dan yang terakhir kita harus ikhlas. Sholatnya tidak boleh lalai. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kemudian ingat di rumah anak, jangan lupa nanti cari satu sikap yang menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Besok dikerjakan, besok dicatat apa yang kalian lakukan besok terkait sikap peduli yang kalian lakukan di rumah. Itu aja ya anak-anak. Kemudian kita tutup dengan hafalan Al-Ma'un bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tasbih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anak bisa dipimpin Amel, bisa pimpin doa dengan membaca surat Fatihah bersama-sama. Isti'adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian semangat, antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.